Oke geng, balik lagi di channel Autopride. Nah, kalau kemarin nih kita udah sempet nge-review ini, tapi kendala cuaca, jadi kita harus revisi hari ini nih. Mumpung cuacanya lagi bagus. Nah, pada saat itu ya, pada saat kemarin, ini belum ada nih cuy. Lips ini belum ada nih. Sekarang udah di sama ownernya udah dibeliin baru cuy. Jadi kelihatan keren banget ya. Jadi kelihatan agak ceper cuy. Berapa sini? Ya 5, 7 lah dari aspal. Jadi kelihatan sporty banget nggak? Ya, kasih simatiknya deh. Oke geng, kali ini nih mobil yang ada di samping kita nih VW Golf ya, GTI tahun 2011 nih cuy. Kelihatannya tuh udah 2 tahunnya udah lama banget ya, 10 tahun, tapi lu lihat dong, Bu. Masih sporty, masih cukup bukan masih cukup sih, desainnya tuh masih nggak kampungan banget lah. Bukan kampungan ya. Desainnya tuh nggak kelihatan tua lah. Masih untuk 2021 ini tuh masih desainnya masih kayak bagus lah, masih reliable gitu loh. Reliable anjir. Nah, kita masuk ke bagian depan nih cuy. Di bagian depannya nih, ini ada grill. Ini grillnya grill honeycomb atas sama bawah. Ini dia fungsi ya cuy, nggak cuman yang kayak cuman pajangan doang gitu-gitu. Ini juga ada logo VW-nya. Ini ada logo GTI. Nah, di sini lampunya sendiri dia udah pakai proyektor cuy. Di sini ada DRL tipe titik nih, banyak banget nih. Ini juga udah pakai ID proyektor ya, lampunya nih. Terus kita ke bagian bawah, ini juga udah ada lipsnya. Udah ada lip, udah ada fog lamp. Fog lampnya nih dikasih kaca film kuning cuy. Jadi kalau lu ngelewatin kabut ya, ini enak banget nih. Nggak bakal kalah lah sama kabut karena dia udah pakai kaca film warna kuning nih. Gitu. Oke geng, kita masuk ke bagian mesin. Bagian sektor salah. Mana sih lubang? Lubangnya. Nah. Jadi di bagian mesin ini kita nggak perlu cantolan ya. Udah pakai hidrolik cuy, panas. Nah, bagian mesin ini dia dibekali mesin 2000 cc turbo. Kami suka turbo. Nah, di sini juga turbonya dia udah pakai intake kit ya. Intake kit dari intake kitnya ini bukan dari, tapi intake kitnya ini bukan dari lagi. Intake kitnya ini mereknya CTS Turbo ya kan. Terus di bagian coil ini gue buka ya. Aduh panas Di bagian koilnya dia udah pakai HKS. Ini satu paket. Ini harganya lumayan. Bener-bener lumayan. Terus sama blow off-nya nih, blow off Jumawa. Kalau kalian geber nih, bunyi gitunya, itu sangat amat Jumawa. Nanti ada. Saya lihat, oke. Oke, untuk bagian belakangnya sendiri ya, dia udah pakai spoiler nih. Spoilernya nih add-on ya, dia juga tambahan. Ini juga karbon motif karbon asli. Terus di sini ada wipernya juga di belakang, ada defoggernya juga belakang nih buat kalau misalnya musim hujan, musim dingin ngembun. Nah, ini ngilanginnya pakai defogger nih. Terus lampu ini nih, lampu belakangnya dia juga ada ditutup pakai kaca film ya, kaca film gelap. Jadi smoke banget. Ini sama ini jadi serasi, jadi kayak hitam-hitam gitu, keren. Di sini juga dia logo VW-nya pakai karbon nih. Nah, kalau ngomong-ngomongin nih belakangnya dulu ya. Kalian kan nggak tahu nih di mana cara buka bagasinya, kan sini nggak ada tuh. Bukan di depan juga. Di sini nih, ini dipencet. Nah, gitu, geng. Oke, kita lanjut dulu. Di bagian bumper. Di bagian bumper diffuser dia udah pakai karbon ya. Ini karbonnya replacement, jadi ini yang aslinya diganti sama ini. Ini juga karbonnya asli, otentik. Oke, untuk di bagian diffusernya dia juga udah ganti. Untuk di bagian knalpotnya dia belum full system, tapi diffuser udah ganti. Nah, ganti apa nanti mungkin ada di bagian mas-mas editing ya, tolong. Oke, geng, kita masuk ke bagian interior ya. Nah, di bagian interiornya nih yang penuh dengan kemewahan ya. Untuk tahun 2011 ya, untuk tahun 2011 ini desainnya tuh, lu tau HP iPhone kan yang bisa bukan warranty, tapi dia bisa desainnya tuh bisa sampai 10 tahun ke depan. Nah, sama nih sama VW-nya juga. VW juga dia juga bisa 10 tahun ke depan ya. Desainnya tuh sama sekali nggak kayak tahun-tahun 2011 lah.
kita mulai dari sini ya. Ini dia bagian door trim ini udah soft touch semua ya, semuanya soft touch. Setir soft touch, ini soft touch, semuanya soft touch. Terus di sini juga ada power window. Di sini ada untuk pengaturan kaca spion. Di sini ada central locknya. Nah, dia untuk lampu, tuh nggak ada di sini, tapi adanya dipisah nih. Khasnya Jerman tuh pasti dia beda tombol gitu untuk nyalain lampu. Bahkan bis-bis sekarang yang Jerman tuh lampunya juga beda gitu. Juga di sini diputar-putar ya, kayak knob gitu. Terus kita masuk bagian setir. Nah, di setirnya kan biasa kalau orang pada umumnya ya, maksudnya kalau mobil pada umumnya tuh setir itu kan bulat. Nah, ini dia bagian bawahnya tuh datar. Jadi bulat ketemu datar. Nah, kan sporty banget nih kalau gini nih. Keren gitu kan. Terus di bagian setir ini ada untuk audio. Di sini untuk settingan audio dari volume, telepon segala macam. Terus ini juga bisa ngangkat telepon. Nah, yang ini gunanya buat kayak nggak tahu, cut. Terus di bagian sini ini dia untuk pengaruhnya MID yang di tengah. Jadi diatur dari sini nih. Semua MID-nya. Nah, di MID juga nih kalau kita lihat ini kelihatan banget kalau ada pintu yang kebuka. Itu juga gitu. Terus di speedometernya di sini ada RPM, ada speedometer, ada bensin, sama ada apa sih ini? Oh, apa ya? Bukan, namanya nih itu oli. Untuk lihat panas dingin oli sih sebenarnya kalau bisa dilihat ya. Terus di bagian setirnya juga ada apa sih namanya? Pedal shift. Di bagian setirnya juga ada pedal namanya. Di bagian setirnya juga dia ada pedal shift ya. Jadi kalau kalian mau mode manual, kita bisa mode manual, mode sport, gas bisa ngoper pakai dari pedal shift. Nah, terus kalau mobil Jerman ya, mobil Eropa itu pasti setirnya sebelah kiri. Nah, jadi di sini setir sebelah kiri ya kan. Di sini juga dia ada apa namanya? Cruise control ya. Di sini dia juga ada cruise control ya. Kalau nggak salah. Cruise control bukan sih? Bisa di set ke atasnya. Tahu gue cruise control sini. Oh iya bener. Terus di sini nih, untuk bagian handle yang sebelah kanan, dia di sini pengaturan wiper ya. Di sini ada intermittennya juga wipernya. Jadi ini kalau yang paling atas itu high, terus low, terus intermittent off sama satu kali. Jadi satu kalinya ke bawah. Kalau kalian di mobil Jepang kan sebelah kiri, satu kalinya ke atas kan, satu kali set gitu. Nah ini satu kalinya ke bawah cuy, dia beda. Di bagian sebelah kiri ini ada sen, dia ada sen, ada dim, ada sen, lampu jauh, ya. Terus juga nih ada cruise controlnya, nih bisa di on, bisa di kalau kita mau plus tambah kecepatan kurang. Nah dari sini pengaturannya. Nah, terus di sini juga di setirnya ada logo GTI. Wah keren banget ini mobil ya. Bener-bener desain tahun 2011, tapi untuk 2021 ini desainnya masih banget, masih worth it lah, kayak masih keren banget gitu cuy, nggak kuno banget gitu. Terus ini juga mesinnya udah dibekali transmisi otomatis DSG, jadi dia dual clutch. Ini juga mesinnya karena tadi kita lihat udah ada penggantian intake kit segala macem, jadi mobil ini 250 horsepower cuy. 250 horsepower, tarikannya gila gitu. Nah ini metiknya sama ya, maksudnya ada PRN DS, ini S mode sport. Di sini juga ada convert sama mode sport juga buat ganti. Di sini ada traction control ya, di sini ada traction control. Terus di sini kalau kalian ke D pindah ke kiri, di sini ada mode manual, jadi kalian ngopernya cuma maju. Nah kita masuk ke bagian AC. AC-nya ini bisa auto, bisa, ini juga udah dual zone. Jadi yang kanan sama yang kiri bisa ngatur cuy. Gua misalnya maunya dingin banget atau yang kiri juga apa nggak terlalu dingin, itu bisa. Nah ini juga bisa buat ngerjain orang. Jadi kalau kita pakai penumpang yang sebelah kiri, tinggal pencet yang di bagian sini ya, kita pencet bagian sini. Ini gunanya untuk pemanas bangku ya. Nanti nggak lama nih kameramen panas pasti. Gitu. Ini juga kalau kalian pegel-pegel ya, ini cocok sih kalau mau dipanasin gitu. Iya, gue cobain. Terus kita masuk ke bagian head unit. Head unitnya di sini dia udah pakai Apple CarPlay sama Android Auto ya. Nggak bisa lagi. Oh nih, tombolnya di sini cuy. Nah, untuk audionya enak banget cuy. Audionya tuh bulat. Oh ya maaf.
Audionya bulat, enak. Kalau kalian denger suka lagu jedak-jeduk, itu enak. Nah, kita lihat bagian atas nih. Bagian atas dia mewahnya gini cuy. Ini ada tempat kaca. Kita kalau pakai kacamata, ini bisa ditaruh di sini. Ini ada lampu ya, tombol gini, lampu. Tuh. Ada lampu nih di sana keren juga ya cuy. Terus di sini juga ada dia yang udah auto ya. Jadi kita kan kalau kalian lihat mobil-mobil yang Jepang-Jepangan itu ke sini kameranya, men. Nah, di sini ada tombol ya, bukan tombol kayak jepitan gitu. Jadi ntar dia bisa berubah nih reflektornya nih. Nah, ini dia auto multi-reflektor dia. Jadi kalau dari belakang silau dia langsung menyesuaikan gitu, cuy. Gitu. Terus balik ke bawah. Nah, di sini juga ada asbak. Ini juga ada lighternya di sini ya. Ada asbak nih. Jadi kalian kalau ngerokok cocok nih ada asbaknya. Keren. Penyimpanannya. Terus di sini juga ada ini nih. Ada konsol box buat penyimpanan juga ya. Di sini ada cup holder satu, sini juga ada penyimpanan. Kelihatan kamera? Di sini juga dia pakai model rem tangan yang enak gitu kalau di sini. Kalau yang pakai auto ya, gue kayak kurang yakin gitu. Ini udah ngerem apa belum gitu. Di sini juga di bagian door trim kanan nih. Ini juga ada cup holder. Jadi kalian kalau naruh minuman, bukan pat. Nah, jangan sebut merek, belum disponsori. Kalian kalau bawa minuman bisa taruh sini nih sama dokumen-dokumen gitu. Oke, geng. Nah, ini ngomong-ngomong masalah keamanan, di sini dia juga udah ada airbag. Ini airbag. Ini airbag. Pilar A airbag, pilar B juga airbag. Jadi safety-nya mantap. Aman pasti ya, tapi jangan sampai kepake. Kalau kepake berarti ada apa-apa sama mesinnya gitu. Di sini juga dia soft touch nih. Nah, ini ada kayak list. Ini model hitamnya hitam piano kayak piano black gitu cuy. Cakep ini, keren. Di sini juga ada penyimpanan nih. Tuh, jangan punya orang. Nah, ini bangkunya nih. Kalau kalian bangkunya, ini bangkunya sudah soft bucket bukan sih? Ya. Udah semi bucket ya. Udah semi bucket nih cuy. Jadi kalian kalau naik di sini, ini dia kalian pinggang kalian tuh kayak tertahan, maksudnya bukan tertahan ya, aman karena ini loh. Jadi kalau kalian mobilnya goyang-goyang lah ngebut gitu, jadi kelihatannya sport ini banget, kayak aman gitulah, ada ini penyangga bahu kalian. Nah, bangkunya juga ada elektrik cuy. Mana elektriknya? Nah, ini dia nih. Ini khusus untuk bagian supir, dia udah pakai electric seat cuy. Jadi ini bisa buat maju, mundur ya. Ini buat bagian sandaran punggung kita, maju mundurnya. Nah, ini untuk menyesuaikan daerah punggung kita nih cuy. Jadi ini mobil sport tapi juga duduknya dibuat nyaman. Sini juga udah pakai nih Matic. Oke geng, kita masuk ke bagian bangku penumpang ya. Nah, dia nih bagian bangku penumpangnya juga ini luas banget ya, luas banget cuy. Nih tempat duduk gue, dia luas. Atas juga luas nih, pas banget, kelihatan kan? Atas luas. Ini juga ada soft touch, ini soft touch, ini juga ada pengaturan AC-nya. Jadi AC-nya bukan hanya di depan yang anginnya tuh ke belakang, dia juga di belakang juga ada settingan untuk kita sendiri gitu. Jadi di belakang tuh udah pasti nyaman, di belakang juga. Dia juga ada, bisa dibilang nih mungkin hampir semi bucket ya, dia. Soalnya ini juga ya menopang tapi nggak terlalu banget gitu. Jadi untuk kalian nih kalau cuma duduk berdua, kalau kalian bertiga kan yang tengah di sini nih, karena di sini juga ada apa namanya, headrest, juga ada headrestnya nih. Lupa gua. Jadi gak ada headrestnya. Nah, kalau kalian cuma berdua, ini bisa kalian turunin nih geng. Ini bisa kalian turunin. Nah, jadi kalian sama pasangan kalian di sini. Cuman biasanya kalau naik mobil kayak gini ya sama pasangannya di depan lah, masih di belakang. Biasanya kalau buat ya orang tua kita gitu baru. Nah, ngomongin tadi yang di belakang yang tadi gue pencet itu, dia bisa buka juga cuy dari sini. Jadi kalau di belakang itu kita turunin, kalau kita mau ngambil barang yang di bagasi ini bisa dari sini nih. Jadi ini bisa kebuka juga, dia ada congkelannya untuk kebuka gitu. Nah, terus di sini juga kalau bisa dibilang ramah pengguna bayi lah. Jangan di sini udah Isofix. Jadi Isofix ini, jadi kalian kalau bawa tempat duduk bayi, kalian taruh sini, bisa kalian jepit sini nih. Ini kalian untuk bayi. Nah, jadi bayi kita bayi kalian pasti safety untuk taruh di belakang gitu. Namanya Isofix. Oke, geng, kali ini gue udah di dalam mobil
VW Golf GTI TSI 2006. Di sini gue lagi nyobain impresi berkendaranya ya dari tadi ini nih. Dari tadi gue coba tuh, ini nyaman, bener-bener nyaman cuy. Diajak ngebut ayo, terus dengan beberapa part-part yang udah diganti, performanya jadi lebih beda ya, daripada standarnya gitu. Nah geng, buat pengeremannya sendiri nih geng, kalau kalian belum terbiasa sama sekali untuk bawa mobil ini, pasti kalian akan kagok banget. Soalnya kalau kita jalan pelan-pelan, dia tuh, kalau kita biasanya mungkin bawa mobil-mobil ya, kalau gue biasa bawa mobil Xenia lah, itu kan dia kopong dulu baru gigit gitu. Kalau ini tuh udah gigit di awal gitu. Jadi kalau kalian bawanya pelan, nah pasti ngerasanya kayak ngek. Tadi aja gue mau keluar keluar garasi aja susah gitu karena belum biasa gue. Nah sebenarnya enak remnya itu, kalau menurut pribadi gue, kalau misalnya kita saat ngebut di rem, nah itu baru tuh enak tuh. Tapi kalau lagi jalan santai kayak gini, itu di rem tuh langsung gigit. Oke geng, kali ini gue bakal nyoba performanya dia nih sesuai dengan apa tadi yang udah gue omongin, yang dirubah-rubah. Kita mulai dari RPM 1000 tegas. Gila, apa tuh? Waduh, ngebus banget, sumpah. Waduh, jambakannya itu loh, waduh, excited gue. Sumpah, gue kira tuh jambakannya, ternyata tuh, aduh. Kita coba sekali lagi ya geng ya. Kalau kalian bisa masuk ya, kalau bisa masuk suara blow off-nya tuh. Oke geng, jadi sekian aja review dari gue nih, review VW Golf GTI tahun 2011 yang desainnya juga masih masuk untuk 2021. Bahkan bentar lagi mau besok nih, bukan besok ya, tahun depan 2022, ini udah Desember. Itu cocok banget. Jadi kesimpulannya, selama gue mencoba mobil ini fun to drive banget ya. Kalau diajak lari mah lari banget, diajak pelan mah nggak pelan-pelan banget gitu. Safety-nya juga nyaman, safety-nya pasti nyaman. Mau diajak ngebut hayu, cuman ya kalau kalian mau jumawa dikit, agak merogoh agak merogoh dompet. Tapi mobil ini gimana ya, untuk harga yang lumayan ya. Tapi buat kalian gaya-gaya kalian mau gini ya, kalau duit segitu, kalau untuk car antusias itu kayak gak ada apa-apanya lah. Yang penting gue dapat ini. Masalahnya nih, kalau kita beli ini, kita dapat expander sebenarnya. Gue bilang dapat expander, cuman namanya car antusias, dia pengen banget ngerasa kayak, gue pengen banget nih coba mobil Jerman gitu, bukan mobil yang ada di jalan kayak pasaran gitu loh. Maksudnya di jalan tuh pasti ketemu. Kalau kayak gini kan jarang ketemu cuy, jadi kayak rare banget gitulah. Mungkin itu aja ya, sekian dari gua, Bayu Kurniawan Dishokin. Auto Pride, otomotif is pride.